بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة. Kita masih dalam sifatus shalah, bab sifatus shalah. Kita telah jelaskan di kesempatan yang silam tentang masalah qunut. Kemudian kita juga telah jelaskan doa yang dibaca ketika qunut. Malam hari ini kita akan berbicara tentang gerakan sujud. Bagaimana seseorang yang dalam salatnya bersujud, apa yang harus dia dahulukan ketika sujudnya? Apakah kaki terlebih dahulu turun, kedua lututnya terlebih dahulu menyentuh tanah, ataukah kedua tangannya yang terlebih dahulu menyentuh ke tanah? Dan perkara ini adalah merupakan perkara yang dipersisikan di kalangan ulama dalam salat. Adapun hadis-hadisnya kita akan bacakan. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang kalian sujud, maka janganlah dia duduk sebagaimana unta yang duduk. Apa bahasa Indonesia itu? Ya buruk itu. Kalau unta apa ya? Tidur. Merunduk. Janganlah merunduk. Sebagaimana merunduk kita begini. Menderum. Payah nih. Payah yang bahasain, terjemah ini payah kita. Ya. Kalau itu terjemahannya apa itu? Yang pakai buku terjemahan apa diartikan? Apa? Menderum. Enggak paham saya. Bahasa apa itu? Bahasa Jawa itu. Menderum. Menderum.
Bisa antum tafsirkan itu apa menderum itu? Nah, gitulah. Berkata Rasulullah SAW, jika salah seorang kalian sujud, maka janganlah dia itu nggak ngerti saya menderum itu. Pokoknya janganlah dia itu duduk, unta duduk enggak? Hah? Apa Pak Asep bahasa Indonesianya? Merunduk. Janganlah salah seorang kalian itu merunduk sebagaimana merunduk duduknya unta. Ini nanti kita bahas Pak. Semuanya menderum ini saya nggak tahu. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Akhrajahu tsalatsa. Hendaklah dia meletakkan terlebih dahulu kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, ya, Abu Daud, Tirmidzi mengeluarkannya, Nasa'i juga mengeluarkannya, Ahmad juga, Bukhari dalam kitabnya Tarikhul Kabir. Dari hadis Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan dari Abi Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah. Berkata Al-Bukhari dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan, la yutaba alaihi, tidak ada yang mengikutinya dari jalur ini. Kata Imam Bukhari, makanya Imam Bukhari enggak masukkan dalam hadis sahihnya. Dia hanya keluarkan hadis ini dalam Tarikhul Kabir. Bukhari punya banyak buku. Ada namanya Sahih Bukhari, itu yang dia syaratkan semua yang disandarkan kepada Nabi pakai sanad sahih semuanya. Ada namanya Tarikhul Kabir, ada namanya Al-Adabul Mufrad. Dia keluarkan ini dalam kitabnya Tarikhul Kabir. Kata dia, jalur dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan la yutaba ala, tidak ada jalur lain mengikutinya. Cuma dia aja jalan sendiri. Wala adri sami'a an Abi Zinad am la. Aku tidak tahu apakah dia yakni Muhammad mendengar dari Abu Zinad atau tidak. Enggak tahu saya. Aku tidak mengetahui apakah dia langsung dengar daripada Abu Zinad atau tidak. Berkata Hamzah Al-Kinani, hadithun hadza hadithun munkar. Kata Hamzah Al-Kinani, hadis ini mungkar. Apa itu mungkar? Siapa yang masih ingat? Mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang dhaif, yang lemah, menyelisihi riwayat orang-orang yang terpercaya. Namanya mungkar, yang diingkari. Ada suatu perawi, ada seorang perawi yang dia itu lemah, dihukumi dhaif, lemah, mungkin karena hafalannya dan seterusnya. Ketika dia mengeluarkan suatu hadis, ternyata riwayat yang dia jelaskan ini, yang disebutkan, yang dia sandarkan kepada Nabi, berbeda dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Maka hadisnya disebut dengan nama hadis mungkar. Dan hadis mungkar masuk ke dalam golongan hadis-hadis yang dhaif. Ada lagi di atas mungkar sedikit, namanya hadis syadz. Syadz artinya yang ganjil. Syadz ini ada seorang perawi yang terpercaya, dia thiqah, terpercaya hafalannya. Tetapi ketika menyampaikan riwayat ini, dia menyelisihi riwayat perawi-perawi yang thiqat yang lainnya. Maka hadis dia disebut dengan nama hadis syadz. Dan hadis syadz ini pun tergolong ke dalam hadis yang lemah. Tetapi lebih tinggi kelemahannya dibandingkan hadis mungkar. Karena mungkar perawinya yang dhaif menyelisihi perawi yang thiqah. Kalau syadz, perawi yang thiqah menyelisih perawi yang thiqah yang banyak atau yang lebih thiqah daripada dirinya. Paham enggak? Nanti rincian dalam ilmu mustalahil hadis. Ini sedikit aja nih. Kenapa dibilang mungkar? Karena la yutaba alaihi, enggak ada yang mengikuti riwayat ini. Wa qala Ibnu Sayyidin Nas, yanbaghi an yakuna hadithu Abi Hurairah dakhilan fil hasan ala rasmi at-Tirmidzi li salamati ruwatihi min al-jarh. Ibnu Sayyidin Nas berpendapat lain, kata dia, seharusnya hadis Abu Hurairah ini masuk ke dalam hadis hasan sebagaimana yang
telah digariskan oleh Tirmidzi karena selamatnya perawinya daripada jarak. Waqad rawahu as-Saraqsati fi gharib al-hadits an Abi Hurairah mawqufan bilafzi la yabruku ahadukum buruk al-ba'ir asy-syarid. Dalam riwayat lainnya, janganlah salah seorang kalian itu merunduk sebagaimana merunduknya unta yang berlari. Baik, ini penggalan hadis yang pertama, yang mana intinya larangan Nabi SAW ketika kita sujud, janganlah kita merunduk jatuh sujud sebagaimana merunduknya unta. Bagaimana merunduknya unta? Sebelum kita jelaskan itu, kita jelaskan hadis Abu Wa'il dulu. Wa huwa aqwa min hadits Wa'il bin Hujur. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis Abu Hurairah di atas lebih kuat lagi daripada hadis Wa'il bin Hujur yang menceritakan bagaimana sifat salat Nabi ketika sujud. Apa bunyi hadis Wa'il bin Hujur? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, akhrajahu al-arba'ah. Berkata Wa'il bin Hujur, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud, dia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Hadis dikeluarkan oleh al-Imam al-Arba'ah, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Ibnu Majah. Baik. Hadis ini, ikhwan, hadis Wa'il bin Hujur, kata Wa'il, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, apa yang dia perbuat? Dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Berarti apa yang pertama kali turun dalam hadis Wa'il? Kedua lutut, baru tangan. Bagaimana tentang hadis Wa'il ini? Berkata Imam Tirmidzi, "Hadza haditsun hasanun gharib, la na'rifuhu ahadan rawahu mithla hadza ghairu syarik." Wa qala ad-Darqutni tafarrada bihi syarik wa syarikun laysa bil qawi fi ma tafarrada bih. Berkata Tirmidzi tentang derajat hadis Wa'il bin Hujur, hadis ini hasan tetapi aneh. Tidak kami ketahui seorang pun yang meriwayatkan seperti ini. Berkata Imam Darqutni, hanya Syarik sendiri yang meriwayatkan hadis seperti ini. Dan Syarik jika dia meriwayatkan sesuatu dengan sendirinya tidak dianggap kuat. Sehingga berkata Imam Baihaqi, isnaduhu dhaif. Hadis ini sanadnya juga dhaif. Wa lahu turuqun ukhra, dan dia memiliki jalan-jalan lain. Walidha qala al-Khattabi hadis Wa'il ashah min hadis Abi Hurairah. Karena ada jalan-jalan inilah sehingga berkata Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi, hadis Wa'il ini lebih sahih dibandingkan hadis Abu Hurairah yang di atas. Apa bunyi hadis Hurairah tadi? Janganlah salah seorang kalian merunduk sebagaimana merunduknya unta. Kemudian diakhirkan kata Rasulullah, maka hendaklah dia meletakkan apanya? Tangannya sebelum kedua lututnya. Itu bunyinya. Antum ingat selalu. Ya. Ingat dulu hadis Abu Hurairah, ingat hadis Wa'il. Udah ingat? Udah ingat belum? Kalau hadis Abu Hurairah mana didahulukan? Tangan. Hadis Wa'il bin Hujur, lutut terlebih dahulu. Baik. Sekarang kita berpindah kepada hadis yang ketiga. Ini kok belajar fikih ini memang siap-siap aja untuk pening ini. Fa inna lil awwali syahidan min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari mu'allaqan mauqufa. Hadis yang pertama maksudnya hadis Abu Hurairah memiliki syahid pengkuat dari jalur lain, dari sahabat lain, dari sahabat Ibnu Umar. Baik. Dalam istilah hadis ada dua istilah untuk mengkuatkan satu jalur. Jika jalur ini dikuatkan dengan jalur lain oleh sahabat lain pula, disebut namanya syahid. Kalau perawinya kemudian sampai pangkal sampai sahabat berbeda dengan sahabat yang pertama, tapi makna hadisnya sama atau lafaznya sama, disebut dia
Apa namanya? Syahid. Tapi andai kata perawinya dari sahabat satu, tetapi di bawah sahabat itu banyak, berkumpul pada satu orang sahabat, jalan-jalan saling menguatkan, tetapi ujungnya satu orang sahabat, namanya tabi' atau mutabi'. Ini karena perawinya dari jalur lain, dari sahabat lain, namanya apa? Syahid. Ngerti antum? Gimana Pak Rasmo? Paham ya? Jadi ada istilah syahid, ada istilah tabi'. Syahid jika bertemu di sahabat yang lain. Ya, jalan ini semua masing-masing perawi di pangkalnya sahabatnya berbeda. Tadi Abu Hurairah, sekarang dari Ibnu Umar, namanya syahid. Tetapi andai kata jalur-jalurnya ini saling kuat menguatkan, tapi semuanya di pangkal cuma satu sahabat sumbernya, namanya apa? Tabi'. Taib. Maka berkata Hafidz Ibnu Hajar, fa inna lil awwal syahidan min hadits Ibnu Umar. Sesungguhnya hadis yang pertama, yakni hadis Abu Hurairah, memiliki pengkuat namanya syahid dari jalur hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Bukhari menyebutkannya secara mu'allaqan. Ini semua istilah mu'allaqan, mauqufan. Apa itu mu'allaqan? Mu'allaqan daripada jenis-jenis, yakni terputusnya sanad, namanya mu'allaq. Jika terputus dari pangkal, Imam Bukhari tidak menyebutkan secara seluruhnya, ya. Ini Imam Bukhari seharusnya disebutkan dari fulan, dari fulan, dari fulan, atau aku diberitahukan oleh si fulan, dari si fulan, dari si fulan sampai ke Rasulullah. Ini namanya muttasil, nyambung. Ini enggak, dia langsung pangkas, disebutkan dari sahabat langsung atau dari tabi'in langsung. Ini namanya apa? Mu'allaq, artinya tergantung. Seperti lampu tergantung, enggak cecah ke bawah. Maka ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari itu ada hadis-hadis yang disebutkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala secara mu'allaq, secara tergantung. Maksudnya tidak dia sebutkan sanadnya seluruhnya. Hadis mengenai musik itu, yang pengharaman musik, disebutkan Imam Bukhari secara mu'allaq, tetapi disambung oleh perawi-perawi lain. Kenapa Imam Bukhari tidak sebutkan secara langsung ke atas? Boleh jadi dia ingin mempercepat, meringkas. Ya, hukum asal hadis-hadis yang mu'allaq, yang terputus, tergantung, dhaif, hukum asalnya. Banyak jenis-jenis hadis itu terputus. Ada namanya mu'allaq, itu terputus dari awal. Ya, dari awal langsung sampai ke atas. Langsung dia sebutkan dari sahabat Nabi, atau dari Abu Hurairah contohnya, dari Anas, atau dari tabi'in sebelumnya. Ya, namanya apa tadi? Mu'allaq. Apa namanya? Mu'allaq. Ada lagi namanya mu'dhal. Ya, mu'dhal ini terputus dua rantai sekaligus. Kalau antum perhatikan rantai itu ada bersambung-sambung. Kalau dua putus sekaligus, dua perawi langsung putus, dia meloncati dua perawi sekaligus, namanya mu'dhal. Beriringan dia. Apa namanya? Mu'dhal. Kalau antum baca namanya mu'dhal, itulah maksudnya itu. Ada namanya munqati'. Apa arti munqati'? Terputus. Kalau munqati', pokoknya ada yang putus. Mungkin di atas, mungkin di tengah, mungkin di bawah, ya. Boleh satu terputus, boleh dua, satu di pangkal putus. Kemudian ada nyambung. Kemudian di atasnya lagi putus, nyambung. Ini semuanya namanya munqati'. Ada berapa tadi udah? Mu'allaq, mu'dhal, ada munqati', ada lagi namanya mursal. Antum belajar mustalah hadis malam ini dikit nih. Mursal itu, ya. Seorang tabi'in, tahu tabi'in itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan sahabat. Seperti Hasan Basri, Sa'id Musayyab dan lain-lainnya. Itu namanya apa? Tabi'in yang pernah bertemu dengan sahabat. Kalau tabi'in berkata telah bersabda Rasulullah, ini namanya mursal. Seharusnya tabi'in enggak mungkin mengatakan telah bersabda Rasulullah seolah-olah dia langsung dengar dari Rasulullah. Seharusnya dia katakan, aku mendengar daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata Rasulullah. Seharusnya gitu contohnya. Ini enggak, langsung dia bilang telah bersabda Rasulullah SAW. Ini namanya apa?
mursal jika seorang tabi'in yang berkata demikian. Ini menunjukkan ada yang terputus, ada yang tidak disebutkan oleh seorang tabi'in. Siapa yang tidak disebutkan? Boleh jadi itu sahabat, boleh jadi dia dapat daripada tabi'in seperti dia. Karena itulah jenis hadis mursal ini pun termasuk ke dalam hadis-hadis yang lemah menurut para ulama ahlul hadis. Udah? Jadi ada berapa tadi? Mu'allaq, munqati', mu'dal, mursal. Itu jenis-jenis yang terputus. Dua langsung apa namanya? Mu'dal. Terputus secara mutlak, baik di pangkal, di tengah, apa namanya? Munqati'. Ya, kalau terputus dari pangkal langsung naik ke atas nanti, apa namanya? Mu'allaq. Itulah dia. Kalau dia kata seorang tabi'in mengatakan berkata Rasulullah, itu namanya mursal. Udah paham kan? Baik. Jadi Imam Bukhari menyebutkannya secara mu'allaqan, mauqufan. Ini mesti lagi nih. Apa itu mauquf? Jadi ikhwan rahimakumullah, hadis itu ditinjau daripada segi siapa perawinya yang paling terakhir sampai kepada siapa dia. Ya, yang paling akhir itu rantai yang paling terakhir sampai di siapa? Kalau dia sampai di sahabat Nabi, itu namanya mauquf. Kalau sampai ke Nabi, Nabi bersabda atau sahabat mengatakan ini hadis Nabi, namanya marfu'. Kalau di bawah sahabat cuma sampai kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in, namanya maqtu'. Jadi ada tiga istilahnya. Maqtu' itu rantai terakhirnya hanya sampai di tabi'in atau di bawahnya. Namanya apa? Maqtu'. Jadi ada munqati', ada maqtu'. Antum pening-pening dikit enggak apa-apa lah ya. Pokoknya saya sampaikan aja dulu. Tulis. Kalau dia sampai kepada sahabat, pada sahabat, hanya sahabat saja. Tidak, sahabat ini menandakannya kepada Nabi. Ya, namanya apa? Mauquf. Kalau sampai kepada Nabi, namanya marfu. Kalau antum bilang, ini hadis marfu loh, berarti ini sampai kepada Nabi jalurnya. Kalau dikatakan, ini cuma mauquf kepada Ibnu Umar, maknanya sampai kepada Ibnu Umar. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari secara mu'allaqan mauqufan. Mu'allaq kemudian mauquf lagi hanya sampai kepada Ibnu Umar. Apa itu bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya ya. Karena yakni bunyi riwayatnya dari Nafi' maulanya Ibnu Umar, berkata Nafi', kana Ibnu Umar yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Adalah Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ibnu Umar. Jadi Nafi' maula budaknya Ibnu Umar menceritakan bagaimana sifat sujudnya Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar meletakkan terlebih dahulu apanya? Tangannya baru kedua lututnya. Jadi hadis ini, hadis Ibnu Umar ini mengkuatkan hadis Wa'il atau mengkuatkan hadis Abu Hurairah? Hadis Abu Hurairah. Jadi ada berapa hadis sudah? 3 hadis tentang bagaimana sifat sujud. Dari hadis-hadis inilah para ulama berselisih. Ya. Ada yang memilih merajihkan hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar. Sehingga mereka mengatakan yang lebih utama, yang lebih benar adalah yang meletakkan terlebih dahulu tangan baru lutut. Ada yang berpendapat tidak, yang lebih rajih, yang lebih utama hadis Wa'il bin Hujur. Ya, karena jalur-jalurnya banyak. Karena itulah yang lebih utama adalah, yang lebih benar adalah meletakkan lutut terlebih dahulu baru tangan. Yang mana yang lebih kuat menurut antum? Saya condong kepada apa-apa yang dirajihkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Terserah antum mau condong kemana, boleh aja kita. Yang lebih utama adalah hadis Wa'il bin Hujur, sebagaimana yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan
Hadis Abu Hurairah yang terakhirnya terbalik. Yang terakhirnya hadis Abu Hurairah apa? Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Menurut Ibnu Qayyim, ini matan yang terakhirnya terbalik. Seharusnya wal yadha rukbatayhi qabla yadayhi. Hendaklah dia meletakkan terlebih dahulu lututnya sebelum kedua tangannya. Kenapa demikian? Karena begitulah unta itu turun. Ya, kita dilarang menyerupai unta. Kalau unta turun, mana yang didahulukan? Tangan depannya. Ya kan? Baru kalau unta turun, dia akan lebih dahulu yang depan itu ditekukkannya. Baru yang belakang. Ini yang dilarang. Berarti kalaulah kita dilarang merunduk sebagaimana merunduknya unta, ya, meletakkan terlebih dahulu tangan depan, baru kaki, maka hendaklah kita meletakkan apa terlebih dahulu? Supaya enggak sama dengan unta. Apa? Lutut baru tangan. Ini sesuai jika hadis ini dikatakan Ibnu Qayyim terbalik. Namun bagi mereka yang merajihkan hadis Abu Hurairah, kata mereka tidak demikian. Lutut unta itu, ya, itu ada pada kedua tangannya. Jadi mereka berselisih. Di mana letak lutut unta itu? Menurut Ibnu Qayyim yang mensahihkan hadis Wa'il bin Hujur, bahkan hadis Abu Hurairah pun kata Ibnu Qayyim terbalik, tangan unta yang di depan. Ya. Jadi menurut yang mensahihkan hadis Abu Hurairah, kata dia, lutut unta itu lutut unta itu yakni yang di depan tangannya. Itulah dia kedua lutut unta. Yang di tangannya itu. Jadi kalau ditafsirkan, hendaklah dia meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum yakni kedua lututnya. Jadi kita baca di sini. Ini pemahamannya memang. Qalu, mereka berkata, inna rukbatayil ba'ir fi yadayhi. Sesungguhnya kedua lutut unta itu ada pada kedua tangannya. Ini pendapat yang mensahihkan hadis Abu Hurairah. Wa huma awwalu ma yanzilu ilal ard. Dan kedua inilah yang pertama kali turun ke bumi. Ya. Wal insan rukbatah fi rijlaihi. Adapun manusia kedua lututnya di kakinya. Fala yanbaghi an tasila qabla yadayhi. Maka jangan sampai kedua lutut tersebut terlebih dahulu yang sampai ke tanah sebelum kedua tangannya. Ya. Jadi ini pun berbeda lagi mengenai masalah lutut itu tadi. Itu yang membuat mereka sendiri berselisih. Kata mereka, rukbatail ba'ir. Kedua lutut unta itu ada pada kedua tangannya. Wa huma awwalu ma yanzilul ard. Dan itulah yang pertama kali turun ke bumi. Adapun lutut manusia terletak pada kedua kakinya. Maka hendaklah menyelisih cara merunduknya unta. Maka jangan sampai manusia itu menyeru unta, hendaklah dia meletakkan terlebih dahulu kedua tangannya sebelum lututnya. Allahul musta'an. Anda enggak tahu mana yang antum pilih. Tetapi kalau kita tinjau dari segi yakni letak tubuh manusia itu, sebagaimana ketika dia itu akan jatuh turun ke bawah, maka yang paling sesuai adalah yang terlebih dahulu jatuh yang terdekat dengan bumi, yaitu apa? Lutut. Itu yang paling terdekat dengan bumi, lutut terlebih dahulu. Karena itulah berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, hadza fa innahu muqtada tabi'ah. Ini sesuai dengan tabiat bagaimana Allah ciptakan manusia. Ya. Fa innal musalli yunazzilu jismahu min al-'ulu tanzila. Orang yang sedang salat, dia menurunkan tubuhnya secara perlahan dari atas ke bawah. Ya, perlahan tentunya fa yakunu awwala ma yasil al-ardi min jismi aqrab al-ard. Maka hendaklah di antara seluruh tubuhnya yang paling pertama sampai ke tanah itu yang paling dekat dengan tanah, yaitu adalah lututnya. Baru setelah itu tangannya, setelah itu baru keningnya dengan hidungnya. Lutut setelah itu baru tangan, baru kening. Ini dia yang paling tepat. Ya, itu yang paling indah gerakannya. Dibandingkan antum sujud, tangan dulu baru lutut. Tangan di atas, lutut di tengah. Kalau tangan dulu baru lutut,
jelek dia. Apalagi kata Ibnu Qayyim, menurut beliau hadis Abu Hurairah itu terbalik. Tetapi ikhwan rahimakumullah, karena ini adalah masalah khilafiyah, ya, maka kita berada dalam perkara yang lapang. Walaupun demikian, kebanyakan ulama merajihkan yang paling utama adalah meletakkan terlebih dahulu lutut baru tangan. Sebagaimana hadis Wa'il bin Hujur. Ya. Adapun dipilih Syekh Albani rahimahullah taala adalah hadisnya Abu Hurairah. Albani mengatakan tangan dulu baru lutut, ya. Tapi masyayikh yang lain seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan lainnya mengatakan apa? Lebih utama hadis Wa'il bin Hujur. Sudah berbeda mereka. Tetapi walaupun mereka berbeda, mereka tidak saling bid'ah-bid'ahkan dan seterusnya. Mereka saling harap menghormati, karena ini perkara-perkara yang dalamnya ada ijtihad, terdapat kita keluasan di dalamnya, ya. Kalaupun antum menyelisihi imam, menurut imam adalah yang lebih rajih lutut terlebih dahulu, antum tangan dulu, enggak ada masalah kita menyelisihi gerakan imam. Dalam perkara-perkara yang memang dipersisikan, tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti imam, ya. Contohnya mana lebih utama, lutut dulu atau tangan? Masing-masing mengamalkan apa yang lebih rajih menurut dia, wallahu taala a'lam. Baik. Kita pindah hadis yang berikutnya, baca weh. Fadhal. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit-tashahhudi wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatayhi al-yusra wal yumna 'ala al-yumna wa aqada 53 wa ashara bi asbu'ihi as-sababah rawahu Muslim Sababah wa ashara bi asbu'ihi as-sababah wa ashara bi asbu'ihi as-sababah rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu wa qabada asabi'ahu kullaha wa asara billati talil ibham. Baik, ini hadis menceritakan bagaimana duduk tasyahud dan bagaimana yakni gerakan salat ketika kita duduk tasyahud. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit-tashahhud wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihi al-yusra wal yumna 'ala al-yumna wa 'aqada 53 wa asyara bi asbu'ihi as-sabbabah rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara billati talil ibham. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk untuk tasyahud, dia meletakkan tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri. Makna tangan di sini yakni telapak tangan, ya. Dia meletakkan telapak tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri, dan di tangannya yang kanan, maksudnya yang yakni tangan yang kanan, telapak tangan yang kanan di atas tangan yang kanan. Wa aqada 53. Kemudian dia mentautkan sebagaimana bilangan 35 dalam bilangan isyarat bangsa Arab. Bangsa Arab itu memiliki bahasa isyarat dalam mengucapkan bilangan, ya. Kalau maksudnya 53, yakni 53, ya begini dia. 53, menjelat dia. Orang itu kalau mengatakan 53 begini. Mungkin ini 3-nya, mungkin ini 5-nya. Saya enggak tahu kali. Tapi begitulah guru kita menerangkan makna 53. Jadi dia yakni mempertautkan tangannya sebagaimana bilangan 53 wa asyara, dan dia tunjuk bi asbu'i sababah, dia tunjuk dengan jarinya yang jari telunjuk. Seperti ini. Rawahu Muslim. Jadi tangan kiri di atas apa? Lutut kiri. Tangan kanan di atas
lutut kanan, tetapi jari-jarinya dia buat sebagaimana gerakan hitungan isyarat dalam bahasa Arab, yakni hitungan 53 seperti ini. Tetapi telunjuknya dia buat lurus. Ya, ini dikeluarkan Imam Muslim rahimahullah. Wa fi riwayatin lah, dalam riwayat Muslim lainnya, wa qabadha asabi'ahu kullaha. Dalam riwayat lainnya, wa qabadha, qabadhanya dia menggenggam. Berarti gini, menggenggam seluruh jari-jarinya. Wa asyara bil latital ibham, tetapi dia disyaratkan dengan yakni jari yang setelah jari ibu. Apa jari setelah ibu? Jari telunjuk. Berarti boleh seperti begini atau seperti begini. Boleh seperti begini, semuanya dia genggamkan, kecuali yang telunjuk ditunjuk, dia isyaratkan, atau seperti begini. Udah tahu antum? Cuma ikhwan rahimakumullah, kalau nanti antum ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, memang sama-sama seperti ini gerakannya. Cuma hanya orang-orang Afrika terkadang mereka balik seperti begini tahiyatnya. Sama seperti ini. Cuma hanya ada yang dari atas, ada yang dari samping. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Atau begini. Gimana itu? Boleh enggak? Tetap juga dia bilangan 35. Tetap juga dia menunjuk jari. Syarat. Ya kan? Ini ada, yang begini pun ada. Yang enggak ada, gini enggak ada. Dia balikkan enggak ada itu. Subhanallah. Jadi begitulah ikhwan rahimakumullah. Makanya kalau antum belajar fikih, salah pendapat orang yang mengatakan kita belajar fikih jadi malah menyalah-nyalahkan orang. Tidak. Semakin kita toleransi kepada orang dalam perkara-perkara fikih, ya, toleransi kita. Kenapa? Kita tahu memang itu masalah dipersisikan di antara ulama karena perbedaan ijtihad, berbedanya dalam memahami nas, ya. Sampai-sampai masalah untarun merundo aja berbeda mereka dalam menafsirkannya. Yang mana tangan, yang mana kaki, yang mana lutut, berbeda mereka. Subhanallah. Kita baca yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, masyru'iyatul qu'ud lit-tashahhud fi as-salati ats-tsunaiyah allati laysa fiha illa tashahhudun wahid. Wa amma as-salatu ats-tsulatsiyah wa rubaiyah fa fiha tashahudan. Disyariatkannya duduk tasyahud dalam salat yang cuma 2 rakaat saja. 1 kali tasyahud. Ya. Adapun salat yang bilangannya 3 ataupun 4 rakaat, maka ada 2 kali tasyahud. Asyhadu an la ilaha sampai asyhadu an la ilaha asyhadu anna rasulullah. Ini pun berselisih ulama kelak. Sampai sini aja atau sampai akhir? Subhanallah. Syekh Albani bilang sampai akhir. Syekh Muhammad bilang tidak, sampai di situ saja. Pada tasyahud awal. Makanya antum kok udah belajar fikih, siap-siap aja lah, beda-beda. Para ulama berbeda-beda. Kemudian faedah yang kedua kata beliau yang dapat kita petik daripada ayat ini, istihbabu wad'il yadaini athna at-tasyahhud 'ala al-fakhidhain. Anjuran untuk meletakkan yakni kedua tangan ketika tasyahud di atas kedua paha, masing-masing di atas kedua paha. Amma sifatul yadaini athna at-tasyahhud, adapun bagaimana tangan kita letaknya posisinya ketika tasyahud, tadi dikatakan disunahkan untuk meletakkan masing-masing tangan di atas masing-masing paha. Yang kanan di atas paha kanan, yang kiri di atas paha kiri. Tetapi bagaimana sifatnya? Fal yusra yabsutuha ala fakhidil yusra. Maka sifat tangannya yang kiri dia bentangkan saja di atas lutut yang kiri. Ini lutut, ya kan? Ini angkat lutut. Maka dia posisinya membentang saja gini. Bentangkan seperti begini. Ya. Bukan genggam, bentangkan biasa. Wa ammal yadul yumna fayaqbidul khinsar wal binsar. Adapun sifat tangan kanan, maka dia genggam jari kelingking, jari manis,
wa yuhalliqul wusta, kemudian dia bulatkan, dia buat bulatan jari tengah ya dengan jari telunjuk, wa yad'u sababa ala wadhiha, kemudian dia biarkan jari telunjuknya. Seperti begini. Musta'iddan lil isyarah bit tauhid wal 'ulu. Ya, siap untuk mengisyaratkan tentang wahdaniyah, satunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di atasnya Allah, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam istilah orang-orang dahulu namanya 53, bilangan 53. Seperti begini. Ya, ini dia. Seperti begini dia. Ar-riwayatul ukhra fil hadits anna al-mustahab huwa qabdul asabi' al-arba'ah kullaha lil yad al-yumna wal isyarah bisababah. Dalam riwayat Imam Muslim semuanya digenggam semua kecuali yang telunjuk saja. Jadi seperti tadi saya sebutkan begini. Fahatani sifatan masyru'atan liwad'il kaffain athna at-tashahhudan kama jaa fi hadzal hadits. Maka kedua sifat ini disyariatkan ketika tasyahud. Ya, begini atau begini. Baik. Dan sebagian ulama mengatakan riwayat secara mutlak yang menunjukkan seperti begini, kata mereka ini secara mutlak seharusnya dibawa kepada riwayat seperti ini, seperti bilangan yakni 53. Kata mereka. Baik. Kita sekarang menyebutkan perbedaan para ulama. Bagaimana para ulama memiliki perbedaan dalam masalah ini. Pendapat ulama-ulama Hanafiyah annal mustahab huwa wad'u yadihi al-yumna ala fakhidhi al-yumna wa yadihi al-yusra ala fakhidhi al-yusra ja'ilan atraf asabi'ihi inda harfi rukbatayhi al-a'la basitan asabi'ahu kullaha fala yaqbidu shay'an minha. وذلك لما روى مسلم من حديث عبد الله بن الزبير بلفظ كان رسول الله إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بأصابعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وهناك صفات أخرى عند الحنفية في قبض الأصابع الثلاث مذكورة في الكتب المبسوطة عندهم. طيب. Menurut ulama-ulama Hanafiyah yang dianjurkan adalah ketika meletakkan tangan masing-masing pada posisi paha masing-masing, tangan kanan atas paha kanan, tangan kiri atas paha kiri, tapi dengan cara ja'ilan atrafa asabihi inda harfi rukbatayhi al-a'la basitan asabi'ahu kullaha fala yaqbidu syai'an minha. Saya enggak paham saya ini. Coba antum baca terjemahannya, apa disebutkan situ? Nggak ngerti saya. Ada yang punya terjemahan? Ada yang bawa buku terjemahannya? Nggak ada. Maafi? Antum nggak ada itu? Oh, nggak ada, kita cancel dulu kayaknya ini.
Ada? Cobalah tuh orang baca. Kalau ada. Mana yang bilang ada? Pak Irfan baca, Pak Irfan. Kasih mikrofonnya, Ki. Bismillah, alhamdulillah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang sunnah adalah meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dengan memosisikan ujung-ujung jari di ujung atas tekukan lutut dan membuka semua jari sehingga tidak ada yang dikepalkan. Jadi begini kira-kira. Ya, ini lutut kanan, ya, anggap ini lutut kanan. Ini tangan kanan. Jadi begini. Teruskan. Baca terus. Jadi enggak ada yang digenggam, semuanya gini. Rata aja. Terus hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Az-Zubair dengan lafaz. Saya bacakan artinya. Rasulullah SAW apabila beliau duduk berdoa, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya, sementara ibu jarinya ditempelkan ke jari tengah. Sementara ibu jarinya ditempelkan jari tengah, begini. Ibu jarinya begini. Terus sementara telapak tangan kirinya menggenggam lutut kirinya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin yang saya pahami daripada tadi yang terbacakan, yang jelas kalau posisi tangan kiri menggenggam lutut, ini lutut dia genggam seperti begini dalam menurut mazhab Hanafiyah. Tapi sekarang muskilnya posisi tangan kanan. Yang kita pahami mazhab Hanafiyah, mereka tidak seperti begini ataupun seperti begini, tapi seperti begini. Dia bentangkan semuanya, tetapi jari ibunya dengan jari tengahnya dia seperti dia satukan, kemudian dia tunjuk seperti begini. Tidak dengan digenggam. Ya, diletakkan pada posisi ini lutut seperti begini. Wallahu ta'ala alam. Coba antum baca lagi pendapatnya Malikiyah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang sunnah adalah membukakan atau menelungkupkan tangan kiri pada paha kiri, melingkarkan ketiga jari kanan, yaitu kelingking, jari manis dan jari tengah, sehingga ketiganya membentuk lingkaran dengan ditempelkan pada pinggir tangan yang dekat kelingking, mengulurkan jari telunjuk sampai menunjuk seperti menunjuk dan membiarkan ibu jari apa adanya. Sifat ini menyerupai 29 menurut istilah berhitung zaman dulu. Allah ta'ala alam, dia enggak seperti begini, enggak ditautkan. Ya, gini saja. Jadi ibu jari pada posisi semula. Enggak ada ditautkan seperti begini, ya. Tidak pula seperti begini. Ibu jarinya gini aja. Itu dalam mazhabnya Malikiyah. Coba mazhabnya Syafi'i dan Hanabilah. Mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang sunnah adalah meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dengan membukakan telapak tangan dan merapatkan jari-jari, sehingga ujung-ujung jari di atas lutut sambil mengarah ke kiblat. Sedangkan tangan kanan diletakkan di atas paha kanan dengan mengepalkan jari kelingking, jari manis dan jari tengah menurut mazhab Syafi'i. Membentuk lingkaran jari tengah dengan ibu jari itu menurut mazhab Hambali. Dan mengulurkan jari telunjuk untuk berisyarat. Bentuk tangan seperti itu merupakan angka 29 menurut istilah berhitung zaman dulu. 53. Angka berapa? 29. 29. Salah itu. Seharusnya angka 53. Salasan wa khamsin. Itu yang tadi kita sebutkan, ya. Yang kita sebutkan dalam mazhabnya Hanafi dan Syafi'iyah. Ya, seperti tadi. Seperti begini. Atau seperti begini. Ini ikhwan, gerakan-gerakan tentang masalah
yakni memberikan isyarat petunjuk. Baik, kemudian sekarang kapan ini ditunjuk dengan tangan itu? Ketika kapan diangkat tangan itu? Ya, ketika dalam bacaan apa? Coba antum baca lagi. واختلاف يعني واختلف الأئمة وأتباعهم في الحال التي يستحب فيها الإشارة بالإصبع السبابة. Berbeda para ulama dan para pengikut mereka dalam keadaan kapan dianjurkan mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Ya, fadzhab al-Hanafiyyah ila annahu yushiru biha 'inda qawlihi fi at-tashahhud. Dalam ulama-ulama Hanafiyah mereka mengatakan anjuran untuk menunjuk dengan jari telunjuk itu ada ketika ucapan tasyahud, yakni ucapan la ilaha illallah. Wa dzalika 'inda itsbatil ilahiyyah lillahi ta'ala wa nafiha 'amman siwa. Jadi menurut mazhab Hanafiyah, telunjuk ini diangkat atau ditunjuk ketika ucapan apa? Tasyahud, ucapan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dalam mazhab Hanafiyah. Dalil mereka hadis Ibnu Zubair dalam Sahih Muslim yang dia menyebutkan bahwasanya Rasulullah hanya mencukupkan dengan menunjuk saja dengan jari telunjuknya. Adapun ulama-ulama Malikiyah menurut mereka yang dianjurkan adalah an yudima tahrika sababah tahrikan wasata wa yakunu min awwal at-tashahhud ila akhirih. Dalam mazhab Malikiyah anjuran itu berlaku yakni secara terus-menerus menggerak-gerakkan jari telunjuk yakni dengan gerakan yang sederhana dari awal sampai akhir. Jadi sejak at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayuhan nabi, gerakan yang wasata, pertengahan. Mazhabnya Malikiyah. Dalil mereka hadis Wa'il bin Hujur. Kata Wa'il, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qabada ithnain min asabi'ih, menggenggam dua jarinya, wa halaqa, kemudian dia tautkan, dia buat bulatan, dia genggam dua jarinya yang ujung, jari ibu jari yakni jari terkelingking dengan jari manis, kemudian dia tautkan antar jari ibu dengan jari tengah. Setelah itu thumma rafa'a isba'ah, dia angkat jari telunjuknya, fara'aituhu yuharrikuha, aku melihat dia, kata Wa'il, menggerakkannya, yad'u biha, sambil berdoa dengannya. Ya, mazhabnya Malikiyah, menggerakkannya sambil berdoa dengannya. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Berkata Imam Al-Baihaqi memberi komentar tentang perkara ini, faqala yuhtamal an yakuna muraduhu bit-tahrik al-isyara biha la takrir at-tahriki. Kata Al-Imam Al-Baihaqi, tapi boleh jadi pengertian yad'u biha faraitu yuharrikuha, pengertian aku melihat dia menggerakkannya, yakni hanyalah mengisyaratkannya saja, bukan dengan mengulang-ulanginya menurut Al-Imam Al-Baihaqi, supaya tidak bertentangan dengan hadis Abdullah bin Zubair dalam Abu Daud, ya, dengan lafaz yushiru bis-sababah, hanya dia isyaratkan dengan telunjuk saja, wala yuharrikuha, tidak dia gerakkan. Qala al-Hafidz wa aslu fi Muslim, berkata Hafidz Ibnu Hajar, asal hadis ini dalam Sahih Muslim. Jadi yang jelas Malikiyah begitu. Adapun Syafi'iyah, annal mustahab an yushira bis-sababah 'inda al-hamzah min qawli illallah. Menurut ulama-ulama Syafi'iyah, menunjuk tersebut itu ada pada ucapan yakni hamzah dalam kalimat illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Karena inilah tempat mengisyaratkan kepada tauhid, illallah, ya. Fa yajma' fi dzalika bain al-qawli wal fi'li wa la yuharrikuha. Dan menurut mazhab Syafi'iyah tidak digerakkan. Itu saja cuma. Ya, tunjuk ketika ucapan illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini menunjukkan isyarat tauhid. Dalil mereka hadis dalam Sahih Muslim, wa asyara bi asba'ihi allati talibum, dia menunjuk dengan jari telunjuknya yang setelah jari ibu. Hanya menunjuk saja dalam Sahih Muslim, enggak ada kalimat menggerakkannya. Dan adapun ulama-ulama Hanabilah, pengikutnya Ibnu Hanbal, mereka mengatakan anjuran
Yang dianjurkan ketika mengisyaratkan dengan jari telunjuk itu ada ya dalam tasyahud. Fi kulli marratin 'inda dzikri lafzi Allah munabbihan 'ala tauhid wa yuharrikuha. Dalam mazhab Hanabilah, riwayat yang masyhur dari mereka, setiap ada lafaz Allah maka digerakkan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli. Pokoknya ada Allah digerakkan. Wa ala alihi kama shallaita. Pokoknya setiap ada lafaz Allah Subhanahu wa taala tentang Allah digerakkan. Ya, supaya mengisyaratkan tentang perkara tauhid. Kemudian juga diucapkan ini ketika berdoa. Sebagaimana hadis Ibnu Zubair adalah Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ketika berdoa dan dia menggerakkannya. Baik, inilah perbedaan para ulama dalam masalah tasyahud. Jadi kalaupun antum melihat ada orang yang menggerakkan ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, dalam mazhabnya Hanafiyah, ini yang kita pelajari sekarang. Ada yang menggerakkan ketika illallah, ada yang menggerakkan dari awal, ada yang menggerakkan setiap lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Ada Allah dia gerakkan semua. Inilah dia dasar mereka. Inilah dia pendapat para ulama dalam masalah ini. Kemudian adapun sifat duduk tasyahud ini pun mereka kembali berselisih. Banyak kali berselisih. Ya. Dalam mazhab Malik dan para pengikutnya yang dianjurkan duduk tasyahud itu adalah duduk tawarruk sebagaimana duduk ketika tahiyat akhir. Adapun Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan duduk tasyahud itu yang dianjurkan adalah duduk al-iftirash, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Malikiyah duduk apa? Tawarruk, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Berbeda, ya. Jadi menurut ulama-ulama bermazhab Malik yang dianjurkan adalah duduk apa? Tawarruk, sebagaimana duduk tasyahud akhir. Adapun ulama-ulama Nafiyah duduknya duduk apa? Iftirash, enggak ada duduk tawarruk ketika tasyahud. Adapun ulama-ulama Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, jika itu tasyahud awal, maka duduknya duduk apa? Duduknya duduk iftirash. Jika tasyahud akhir, duduknya duduk tawarruk. Dan setiap salat yang hanya 2 rakaat duduknya duduk iftirash. Adapun mazhab Syafi'i rahimahullah taala mirip sama mazhab Ahmad, ya, duduknya duduk setiap kali terakhir, rakaat terakhir duduknya duduk tawarruk. Baik itu pada rakaat yang kedua hanya 2 rakaat saja, ataupun rakaat yang 3 ataupun 4, pokoknya yang akhir duduknya duduk apa? Tawarruk. Inilah dia sifat duduk dalam masalah tasyahud, wallahu taala alam. Dengan itu kita tutup kajian kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Ada yang bertanya perkara ini? Kalau ditanya kenapa mereka berbeda-beda? Tentunya karena banyaknya perbedaan dalam athar yang diceritakan daripada sebagian sahabat, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya menurut Ibnu Jarir, kata beliau, anna sunnata waradat bihadza kulli. Menurut Ibnu Jarir, semuanya ini sunnah. Kata Ibnu Jarir, semuanya memang pernah ada diperbuat. Fa'ala ayyi jalsatin jalasa mutawarrikan aw nasiban al-yumna wa jalisan al-yusra faqad asaba sunnah wal amru fi sa'ah wallahu alam. Apapun yang dia buat, baik duduknya duduk tawarruk, duduknya duduk iftirash, semuanya sunnah. Semuanya ada dari Rasulullah dan perkaranya lapang, wallahu taala alam. Jadi perkara lapang sama dengan menggerak-gerakkan tangan pun perkara yang lapang. Jangan sampai kita perbedaan dalam masalah menggerak-gerakkan tangan membuat kita bertikai. Perkaranya perkara lapang, perkaranya perkara ijtihad. Wallahu taala alam. Biarkan dia menggerakkan dari awal, biarkan menggerakkan ketika, ya. Kalau mazhabnya Syalbani rahimahullah taala menggerak-gerakkan dari mana? Awal, sebagaimana mazhabnya siapa? Mazhabnya Malikiyah dan sebagian daripada Hanabilah.
Bagaimana sifatnya? Kalau Malikiyah wasatan pertengahan, kalau Syalbani syadidan. Jadi cepat gerakannya. Seperti begini gerakannya. Antum santai aja lah. Yang menggerakkan cepat antum santai, yang santai. Ini perkara yang luas, yang lapang. Yang enggak boleh kita gara-gara ini malah salah menyalahkan. Dan bukan ciri-cirinya salaf itu menggerak-gerakan atau tidak menggerak-gerakan, salah. Jangan nanti tengok ini orang salaf ini, kenapa menggerak-gerakan? Ini enggak menggerakkan, ini berarti bukan salaf. Bukan di situ ciri-cirinya. Ya. Jadi jangan nanti anggap ini enggak salaf, ini kenapa? Dia enggak gerakkan jari. Bukan itu ciri-cirinya. Manhaj, cara beragama, itu bagian-bagian kecil. Ya. Kalau andai kata dia meletakkan lututnya, ini bukan orang salaf ini. Salah. Bukan di situ. Perbedaannya, kalau dia sami Allahu liman hamidah, langsung gini, ini yang salaf ini, atau tidak seperti begini, enggak ada. Perkara-perkara ijtihad luas, lapang, ya, maka silahkan antum berbeda dalam perkara-perkara seperti ini, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Wallahu taala a'lam. Ada soal? Fadhal, kasih mikrofon dulu. Bismillah. Dalam mensikapi perbedaan daripada pendapat ulama, bolehkah kita mengamalkan semuanya, Ustaz? Dalam arti dalam masalah duduk tahiyat, terkadang kita duduk istiros, terkadang duduk tawaruk, termasuk dengan ketika kita menunjuk itu pun bagian daripada pendapat. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, terkadang silahkan ketika tasyahud duduknya duduk iftirash, silahkan duduk tawarruk supaya dia mengumpulkan sunnah-sunnah. Ya. Kemudian sebagian mengatakan menurut saya yang lebih utama adalah mazhab Syafi'i. Apapun cerita kalau terakhir dia duduknya duduk tawarruk juga enggak salah. Apalagi kalau antum nanti baca sifat duduk tasyahud. Memang yang paling kuat itu kayaknya dalam perkara mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Kuat sekali dalam perkara ini. Tetapi ini perkara yang lapang, ya, enggak ada masalah. Sama dengan masalah antum di salat, tengok di Masjidil Haram. Ada ya Allahu Akbar, dia enggak bersedekap. Allahu Akbar. Istirsah, lepas saja tangannya. Jangan cuma katakan batal salatmu itu. Ya. Karena mengangkat tangan, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri atas dada, ini sunnah, bukan wajib. Kalaupun dia tidak perbuat, ya, menurut ulama-ulama mengatakan ini sunnah, dia dikatakan apa? Menyelisih sunnah, tapi tidak sampai salatnya batal dan seterusnya. Nanti orang-orang sebagian Malikiyah yang bermazhab Malik, bagian daerah Afrika sana sebagian bermazhab Malik, ya. Contohnya daerah Kenya dan lain-lainnya, ya. Mereka Allahu Akbar, gini aja. Dan tengok orang-orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah semuanya Allahu Akbar gini. Tapi kita enggak peduli sama orang Syiah itu, enggak masuk bahasan kita itu. Bukan daripada Ahlus Sunnah. Padahal Imam Ali yang menukil hadis bersedekap itu Imam Ali. Allahu taala alam. Yang lain? Cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.